Hai, aku Nadia. Jadi hari ini aku dan teman-teman akan nonton film Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kita langsung aja ke sana. Oke, karena aku udah gabung sama mereka, jadi kita langsung aja nonton videonya. And I was counting. 1, 2, 3. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Till the end of time, long as stars are in the blue. Amerika Serikat mengirimkan 2 buah pesawat jenis B-29 yang membawa bom atom Little Boy dan dari markas Jepang telah Amerika di dibom oleh Filipina, Amerika. dan pesawat bernama Sepertinya, Enola Gay waktu ini inilah membawa yang bom tepat nuklir untuk dengan Indonesia massa 55 memproklamasikan ton. kemerdekaannya. Tepat pukul 9 pagi bom tersebut jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saudaraku, saya mendengar berita bahagia bagi kita semua bahwa Jepang telah mengalah pada sekutu. Yang saya dengar dari radio luar negeri, yang artinya telah terjadi kekosongan di Indonesia. Wah, kabar gembira bagi kita semua. Tapi, apa yang Anda maksud dengan kekosongan kekuasaan itu? Jepang tidak lagi menguasai negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu masih belum menguasai Indonesia sepenuhnya. Oh ya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, Indonesia akhirnya akan merdeka! Tenang, semua tenang. Silakan kalian duduk di tempat masing-masing. Baik, kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan membicarakan atas keinginan kita semua. Ya sudah, berhubung ini sudah malam, kalian silakan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bung Karno-nya ada? Kami ada perlu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Baiklah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dahulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Kalau begitu saya ke belakang dahulu. Ada pekerjaan yang belum saya selesaikan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya karena Jepang sudah mengalah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita tetap memproklamasikan kemerdekaan? Sementara militer Jepang masih berada di dalam Indonesia untuk bisa menghancurkan. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran tentang Jepang masih diragukan? Lebih baik kita cek terlebih dahulu dari sumber yang benar. Jadi usulan kami belum diterima, tapi kami yakin berita itu benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Ya sudah. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian, dan saya minta maaf kepada Bung Karno karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa. Silahkan. Bagaimana ini? Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Kita harus apa? Sudah, apa yang kita bicarakan hari ini, kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada? Oh, mencari Kang Mas. Kang Mas ada di dalam. Kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada. Di dalam ada Ahmad Subarjo dan Buntaran.
Maaf ya, saya malah keasikan ngobrol. Mari silahkan masuk. Baiklah, terima kasih. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktunya. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri kan sudah tahu bahwa kami semua menginginkan secepatnya Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian juga menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Saya pun juga begitu. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda karena saya belum rapat dengan anggota PPKI lainnya. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan PPKI. Takutnya Jepang akan mengetahui rencana kita, karena seperti yang kita tahu, Jepang merupakan pembentuk PPKI. Ya, saya tahu bahwa PPKI adalah buatan Jepang. Oleh karena itu, itulah jalan satu-satunya untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan hubungan dengan negara Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Saya tidak setuju. Bagaimana kalau kita bicarakan dengan anggota PPKI agar proklamasi kemerdekaan berjalan dengan lancar? Tapi sudah cukup. Saya tidak setuju dengan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa para pemuda berada di sini, Bu? Mereka di sini sedang membicarakan keinginan mereka. Memang apa keinginan para pemuda ini, Bu? Kalau tidak salah, saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya benar, itu semua keinginan mereka. Tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan saya sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan ini dengan para tokoh tua? Baik, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini, Bung? Ya, biar mereka duduk di serambi belakang. Baiklah. Lalu apa yang sekarang kita lakukan, Bu? Sedangkan para pemuda mendesak agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang kita tahu, kita akan lebih tahu terlebih dahulu. Pak, para pemuda mengatakan bahwa proklamasi ini harus segera dilaksanakan karena kesempatan seperti ini tidak mungkin terjadi lagi. Ini gorolah leher saya. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Itu akan saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda? Benar, karena yang saya takutkan terjadi pertumpahan darah, mengingat militer masih siap siaga. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta yang tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, suruh mereka ke sini. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Kami akan tetap pada pendirian kami bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Jika kalian memaksa, silahkan cari tokoh lain. Baiklah, kalau memang pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami hanya mengingatkan, kami akan tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Soekarno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan untuk agar Hatta dan Bung Karno dibawa keluar wilayah Jakarta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Ya, setuju. Tapi yang saya bingungkan, akan dibawa kemana mereka ini?
Kira-kira kemana ya? Lebih baik kita serahkan saja kepada Singgih dan Latif, karena mereka itu kan anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Kerawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus-bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam bertamu kemari? Maaf Ibu, kami tidak bermaksud mengganggu istirahat Ibu. Tapi ada hal yang penting harus dibicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi minta maaf. Ah, tidak apa-apa. Mari silahkan masuk. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh iya, hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya ingin membahas keinginan para pemuda. Apakah perlu saya panggilkan juga Bung Hattanya? Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima Oh ya, kasih. terima kasih. Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa ya? Ah, ngerepotin. Tidak usah Bu, terima kasih. Tidak apa-apa. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, kalau begitu saya ke belakang dahulu ya. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting. Hal penting apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi. Kami sudah mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk menjemput Bung Hatta dan Bung Karno keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memangnya kenapa kami harus ke luar kota? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Tuan, sekarang bukan waktunya berdebat. Ayo cepat ikut kami. Apa ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, saya akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas mau pamit dulu. Kang Mas mau ikut para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Boleh. Ayo. Maaf Bu, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang langsung berangkat saja, biar lebih cepat? Ini jasnya Bu. Terima kasih. Ya sudah, ayo kita berangkat. Silakan Fatmawati dan Mahatta untuk masuk ke dalam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Atau kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, tapi Bung Karno tidak menyetujuinya. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana lagi? Sedangkan keputusan ini ada pada tangan kedua pimpin ini. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan lagi dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Sudahlah Heru Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah berusaha untuk meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin, kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Saya akan bantu kalian dalam hal ini. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat ke Kerawang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Permisi, apakah masih ada kamar yang kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maida? Ia merupakan teman karib saya. Selain itu, ia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Selamat malam Tuan. Malam Tuan. Ada maksud apa Tuan-tuan ini datang ke kediaman saya? Apakah ada hal serius? Maaf Tuan, mungkin kedatangan saya ke sini mengganggu istirahat Tuan. Kami ke sini bermaksud untuk menanyakan kebenaran tentang Jepang menyerah pada sekutu. Apakah itu benar? Dari mana Tuan-tuan ini mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu memang merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika Anda mengizinkan, bolehkah kami meminjam kediaman Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di kediaman saya. Kita tidak boleh membuang waktu, percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Suparjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang merekalah yang harus menuju ruang tamu. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, silakan masuk. Biarkan saya yang mencatatnya. Ini untuk pembukanya apa ya? Bagaimana pembukanya menggunakan kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Untuk isinya ini apa ya?
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaannya. Lalu isinya apa? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Dan ini sudah selesai. Jadi ini hasilnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau kita sekarang menghampiri para pemuda? Kita akan menanyakan apakah mereka setuju dengan naskah ini. Ya sudah, ayo kita hampiri para pemuda. Bagaimana, Bung? Apakah naskahnya sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Menurut saya ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi lebih baik diberi perubahan sedikit. Baiklah, kami akan memperbaikinya sekali lagi. Ya, itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini yang akan menandatangani naskah tersebut? Ya, saya setuju, agar mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju, lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Ya, setuju. Ya, itu lebih baik. Nah, naskah sekarang sudah selesai. Lalu sekarang kita harus pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Iya juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju, mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami sudah lelah. Sebaiknya kami izin pulang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Ya sudah, Tuan, kami pamit dulu. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta. Baik, silakan, tapi jangan terlalu lama. Sebentar lagi sudah pukul 10. Baiklah. Maaf, Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, harus. Itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Baiklah, Bung. Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitnya. Baik, Bung, biar saya yang akan mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Mordi, tolong panggil Fatmawati kemari. Baik, Bung Karno. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahit bendera merah putihnya di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi seingat saya kain itu sudah dibuat menjadi rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Maaf terlalu lama menunggu saya.
Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera sedang dijahit. Benderanya sebentar lagi juga beres. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo kita ke halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang telah terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan ini agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah-olah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita, kita kibarkan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandangan